bisa ditahan. Tapi coba saya hubungi dulu nggih, yang sewu. Oke, matur nuwun Bu Wadin. Monggo dilanjut. Oh, kalau memang ini, mungkin saya usul kalau boleh yang terkait dengan itu peran kita mungkin tidak harus di sisi pelatihan, tapi mungkin kita sebagai dewan masjid, artinya boleh jadi murid-murid yang sekolah kan sebagai orang tua wali adalah jamaah masjid. Sehingga kita mungkin menyerukan atau apalah gitu, mendorong orang tua wali itu komunikasi dengan SPPG tadi untuk bisa menuju kepada standar. Barangkali itu juga perlu menjadi satu sisi buat kita. Jadi kita tidak harus menjadi pelatih SLHS tadi. Mungkin itu barangkali. Pripun Pak, ngapunten saya kok tadi kurang dengar. Pak Yoto masih mute. Terakhir tadi sinten nggih Pak? Pak Dwi nggih. Pak Yoto Bu yang usul Oh, Pak bukan Yoto. dosen Oh, pada pelatihannya, tapi mendampingi jamaah masjid yang notabene-nya adalah sebagai wali murid ya. oh, iya iya iya. Nggih, bisa bisa bisa. Mungkin Pak Yoto sedang ada tamu ya, atau ada telepon. Atau masih Monggo dilanjut mawon. nggak sengaja termute ya. Jadi tadi Pak Dwi sama Pak Tony, Bu Primada, Bu Husnul, untuk rencana mengadakan pelatihan ini, kalau dari sisi DMI kayak kemarin ya, kerjasama dengan Dinas Kesehatan, kemudian mungkin kalau perlu tadi saran dari Bu Primada ya, ada dari Kemenkes apa ya tadi ya, yang dari pusat itu. Cuman kalau kita sebagai DMI mungkin tadi kalau mau ada SKP harus bekerja sama dengan lembaga pelatihan yang sudah bersertifikasi atau begitu, atau bagaimana Pak Dwi? Kalau untuk Nah, menerbitkan sertifikat ini kan harus ada lembaga resmi yang serv- sebagai ya, yang sertifikatnya cukup resminya Dinas Kesehatan, Pak. dari Dinkes saja cukup nggih. Ya, dari Dinkes tingkat kabupaten, provinsi, Kemenkes biasanya sertifikatnya seperti itu. Nggak ada dari lembaga yang lain. Karena di Permenkes di aturannya itu sertifikat yang diakui ya tanda tangan kepala dinas tingkat kabupaten kota, provinsi sama kementerian. Itu yang bisa diterima, artinya yang disahkan seperti itu. Terus kalau untuk peserta kira-kira
sasarannya yang terutama siapa ya Pak Dwi ya? Kalau Karena makanan itu apa enggak secara otomatis mereka sudah punya sertifikat ya? oh belum, Semua ya. karena kan ini SPPG kan baru tuh. Iya, iya. Perekrutan tenaga pengolah makanannya kan juga baru ngerekrut. Nah itu syarat-syaratnya ya di situ. Karena Kira-kira baru. kalau dilakukan gitu apa hibrid ya Pak ya? Ada offline, ada online atau cukup online ya? Kementerian kemarin 1 bulan online, Pak. Online bisa ya. Kita Dinas Kesehatan Provinsi juga online, Pak. Karena tidak ada, karena gratis, Pak. Jadi Oh, gratis ya. online. Kalau yang tatap muka itu kan biasanya harus ada konsumsi, ada lain-lain. Nah itu yang akhirnya menimbulkan biaya. Tapi kalau dari sisi regulasi ya Pak ya, penjama ini kan semua harus bersertifikat ya. Itu mungkin yang Iya, mendorong akhirnya kalau dari DMI mengadakan itu cukup diminati ya oleh eh, peserta yang dari ini ya penyelenggara MBG ini ya, SPPG-nya itu ya. kayaknya diminati, Pak. Dinas Kesehatan Provinsi pun buka kemarin 1 minggu sudah 500 peserta, Pak. Itu apa Pak? Online juga? Online. Nah, gratis ya. Karena ada sama Pak Wagub kan. Silakan Dinkes Kesehatan untuk berperan dalam SPPG. Akhirnya ya kita membuat online itu. Sebenarnya menurut saya Pak ya, Ya, untuk SPPG ini kan cukup profit ya, sehingga kalaupun kita adakan offline kemudian dengan berbiaya, kalau dari sisi regulasi dibenarkan Pak ya, artinya nggak boleh harus selalu gratis gitu nggak ya? boleh, Pak. Boleh. Ini Ya, ya, ya. yang turun ke lapangan, ini kan tadi sudah saya sampaikan dari APJI, Pak. APJI itu Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia. Timnya anggotanya juga turun ke kabupaten kota, yaitu ya tetap dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Penyelenggaranya APJI, narsumnya Dinkes Kabupaten Kota. Itu berbayar itu, Pak. Karena harus nyewa tempat, terus menyediakan konsumsi. Itu yang berbayarnya di situ. Sertifikat yang mengeluarkan Dinas Kesehatan. Monggo Bu Husnul, Izin, bagaimana? Nggih. nggih, izin Pak Dwi. Itu, nah kalau yang tidak berbayar tadi itu kan Nggih. semua narasumbernya dari dinas nggih. Betul Nggih. nggih? Nggih. Oh, nggih. Nah, kemudian kalau yang berbayar, ini pelatihnya atau narasumbernya itu kan dari Tetap APJI Dinkes, Bu. juga. Bukan. APJI Oh, itu hanya penyelenggara, Bu. oh penyelenggara. Oh, Iya, jadi nanti kalau DMI berarti DMI ini seperti APJI gitu ya. misalkan seperti itu Kalau kalau kita mau di. menyelenggarakan. Nggih. Iya. Oke, oke, Nah, oke. teman-teman Nah, malah dapat honor dari APJI karena kan selain biaya sewa tempat, sewa konsumsi, mereka dilebihkan untuk bayar honornya teman-teman Dinkes kalau ada oh seperti iya, itu. iya. Nah, Itu yang ini berbayar. berarti butuh bocoran, Pak Dwi. Nggih, nggih. Berapa itu kalau berbayar itu? Oh, Nggih, ini nggih, yang pentingan saya dengar teman-teman. Ini kan APJI baru turun di nggih. Sidoarjo sama Bojonegoro kemarin. Ada yang bilang itu 300, Bu. Oh, 300.000 mereka mematok. oh. Itu Sehari kan, ya itu ya. Dengan nggih jumlah sehari. peserta berapa Pak? Maksimal. Aduh, ngapunten nih, saya nggak tanya ya, Pak. Jadi sekali Tapi memang menyelenggarakan. yang di dekatnya Rumah Sakit Islam Gresik itu kan
ada hibrid Pak ya, Nggih. Yayasan Perguruan Islam Gresik itu dia dapat ini SPPG untuk melayani sekitar 3.000-an murid per hari. Nggih. Nah, kalau 3.000 kali 15.000 katanya ya. Itu kan kalau misalnya ngambil profit satu porsi 5.000 sudah berapa satu bulan? Kan besar sekali Pak profitnya itu kan. Mohon Ah, izin, Pak Yai, ini kok dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia besok mengadakan rapat koordinasi daerah pembekalan operasionalisasi SPPG pesantren bersama Dewan Pengasuh dan PIC. Suratnya sudah saya posting di WA Group. Beliau kebetulan pejabat eselon 1. Saya nyuwun arahan, barangkali berkenan. Itu suratnya saya posting. Dan insya Allah beliau berkenan ini. Apa Oh gitu. kita bisa nggih? Enggak apa-apa nggih? Nanti dapat Nggih, insight baru dari beliau. Kan biar kita punya nggih, wawasan arah kita enggak nggih, nggih. Oke. nggih. Saya setuju. Nggih, baik. Saya Biar setuju saya Bu Adit. insight. Nggih. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nggih. Nggak apa-apa nggih Pak Dokter, Pak Yoto, Pak Dwi. Monggo. Nggih, monggo. Kelonggaran nanti bisa ikut makan ya. Ini SPPG pesantren ya, bagus sekali ini untuk DMI sebenarnya. SPPG pesantren itu miliknya pesantren, Pak. Biasanya Nggih. pesantren itu pemiliknya duduk di atas sana, Pak. Orang pusat, Pak. Jadi itu SPPG itu kan di bawah yayasan. Nggih, Sehingga yayasan. nggih lah, bisa satu yayasan itu 10 SPPG. Nggih. Dan itu memang modalnya miliaran yang saya dengar itu. Saya beri gambaran ini, Pak Yai Vinyai. Memang dari kementerian itu kan 15, Pak Yai. Pak Yai bisa ikut investasi. Jadi investasi itu menyiapkan lahan dan bangunan gedungnya SPPG dengan profit 2.000 per porsi. Jadi investasinya 1 M, mungkin ya berapa bulan kembali kalau jadi 15.000 itu 2.000 untuk investor. Investor itu yang menyiapkan gedung SPPG dan peralatannya. 3.000 untuk operasionalnya. Jadi menu MBG itu 10.000 nilainya, Pak. Dari anggaran 15.000. Kalau punya modal, jangan punya 4 SPPG sudah lumayan. Assalamualaikum, Bapak Waalaikumsalam. Badrut Tamam. Waalaikumsalam. Beliau sudah join dengan kita. Oh, niki nggih. Oh, Masya Oke. Allah. Zoom ini namanya. Tadi saya kira apa Ya. Pak Wah, semangat gitu, ternyata dari Pak, oke. Beliau ini pejabat eselon 1-nya matur di nuwun. Kementerian Koordinator apa ini tentang gizi yang menangani gizi. Pak Badrut di sini ada Pak Yai Abdul Rohim, ada Bu Nyai, Bu Siti Nur Husnul. Kemudian ada kami para anggota Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur. Kebetulan kami di subdivisi halal lifestyle dan ingin mohon maaf saya nggak buka kamera nggih. Karena sinyalnya kurang bagus. Ini tentang tadi yang dibahas tentang penjamah makanan. Dan kebetulan ini tadi saya kontak Bapak, kebetulan besok di Fasa Hotel juga sedang ada kegiatan. Mungkin bisa memberi insight kepada kami, Pak Badrut. Monggo kami persilahkan. Izin niki forum nopo niki dulu. Saya perlu Forum Halo. Dewan Masjid Indonesia cabang Jawa Timur
Mungkin Pak Abdul Rohim bisa selaku ketua bisa menyampaikan lebih detail karena saya Assalamualaikum kurang. warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Badrut Taman nggih, dulunya dari Bupati Pamekasan nggih, Pak. Nggih. Nah, nggih, salam kenal. Kami dari Dewan Masjid Indonesia, Pak. Kebetulan PW Jawa Timur itu ada Departemen 10, Departemen Kesehatan dan Halal Lifestyle. Nah, mengingat sedang ini trending topiknya adalah tentang MPG, di mana kami juga punya kewajiban moral untuk supaya yang mendapatkan menu itu kan ini banyak di medsos itu ada keracunan, ada mungkin SPPG-nya para penjamahnya itu atau para juru masak dan juru sajinya itu mungkin sertifikasinya belum jelas gitu. Nah ini kami selaku DMI berencana gitu Pak untuk mengadakan ya kayak semacam pelatihan atau seminar tentang higienis sanitasi dan sejenis itu untuk para penjamah. Nah ini mohon arahan dari Pak Badrut Tamam selaku dari BGN mungkin gitu Pak atau dari pusat gitu bagaimana untuk langkah-langkah kami gitu. Mungkin dari Bu Husnul ini kebetulan juga beliau wakil ketua dari DMI yang punya peduli terhadap halal lifestyle. Monggo Bu Husnul mungkin nambahkan. Nggih, matur nuwun Pak Dokter. Assalamualaikum Pak Kiai Badrut Tamam, salam kenal. Mohon maaf saya sambil di jalan ini. Senang sekali tadi panjenengan ikut hadir pada forum diskusi kami malam ini. Terima kasih Bu Dr. Primada sudah menyambungkan dengan Pak Kiai Badrut Tamam. Mudah-mudahan nanti ada hal-hal baik yang bisa kita laksanakan bersama-sama untuk kebaikan umat sebagai khidmah kita kepada Dewan Masjid Indonesia, kepedulian kita terhadap kepentingan umat, kesehatan umat. Mudah-mudahan ada kemudahan-kemudahan. Mohon izin saya Bu Husnul atas nama Siti Nur Husnul ini diamanai sebagai Wakil Ketua PW DMI Jawa Timur yang mengkoordinasi di Departemen Kesehatan dan Halal Lifestyle. Kiranya itu harapan kami mudah-mudahan Pak Kiai Badrut Tamam nanti bisa memberikan dukungan pada keinginan kami untuk ikut berkontribusi dalam hal mewujudkan suksesnya MBG ini sebagai pangan yang terjangkau secara halal dan thayyib sehingga betul-betul memakmurkan bangsa Indonesia siapa-siapa yang memang menjadi sasaran dari MBG. Saya kira itu. Turnuun sangat monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti tapi ngapunten mungkin saya off cam. Okay. Matur nuwun Pak Yai Abdul Rohim dan Bu Nyai Siti Husnul. Monggo Gus Badrut Tamam memberikan arahan kepada kami. Kami persilahkan. Nggih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru saya Bu Primada Di Abdul Rohim dan seluruhnya yang saya hormati, mohon maaf jika tidak bersatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semua. Saya merasa sangat terhormat bisa ikut Zoom, diajak guru saya ini, Bu Primada ini guru saya dan orang tua saya, banyak membimbing saya dalam banyak hal. Dan saya sungguh merasa sangat terhormat dalam Zoom pada malam ini. Mohon izin saya ini sedang perjalanan
dari beberapa tempat untuk menghadiri acara besok di Fasa jam 12. Dan malam ini saya harus memastikan acara di Fasa besok itu bisa sesuai dengan rencana. Seluruh panjenengan semua, para alim, para ulama, semuanya yang saya hormati, izin saya memperkenalkan diri, nama saya ini Badrut Tamam. Waktu di Jawa Timur saya dipanggil Badrut, tapi tiba-tiba di Jakarta semua orang sangat sulit memanggil Badrut, akhirnya di semuanya menyebut Tamam. Dan saya bertugas di Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat yang demi untuk quick win kecepatan dari beberapa langkah pemberdayaan itu, Pak Menteri membuat komite percepatan pemberdayaan masyarakat yang dari komite itu kami mendapatkan tugas mandat yang pertama melakukan penguatan koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Yang kedua, melakukan penguatan kebijakan dengan kementerian dan lembaga terkait. Yang ketiga, melakukan percepatan pelaksanaan program dengan kementerian dan lembaga serta badan terkait. Kami memiliki beberapa rencana kerja yang sebagian di antara yang sedang berjalan ini, di samping dengan beberapa program yang lain yang juga berjalan, karena sekarang temanya tentang makan bergizi gratis, saya hanya mau fokus di materi tentang makan bergizi gratis. Kami melakukan kemitraan strategis dengan Kementerian Keuangan. Komite ini, Komite Percepatan Pemberdayaan, melakukan MOU, perjanjian kerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional. Karena perintahnya Pak Menteri, saya sebagai ketua komite diperintah untuk membuat satu inovasi dan terobosan yang semangatnya adalah pemberdayaan dan kemandirian dengan tidak menggunakan uang APBN, APBD, perbankan, CSR, tetapi melakukan langkah untuk bisa menjadikan semua orang dalam kemitraan ini bahagia dan berdaya. Dari itu semua, saya melakukan FGD dengan para pihak untuk mencari beberapa langkah inovasi dan terobosan yang semangatnya adalah berdaya, berdampak, dan dengan niat yang pertama mendukung atau menjadi bagian dari item percepatan pemberdayaan mendukung program presiden, yang pertama. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan dan tidak sedikit pun atau tidak boleh ada sepeser pun uang negara yang tidak untuk pemberdayaan dan kemandirian ekonomi umat. Yang keempat, fokus di beberapa titik tertentu dan nyata serta bisa dirasakan dan berdampak. Akhirnya dari semangat itu kami membuat skema, membuat alur, membuat manajemen dengan kemitraan dengan koperasi dan dengan bunga yang sangat rendah. Alhamdulillah, melalui skema kemitraan ini, Komite Percepatan Pemberdayaan sudah
mengoperasionalkan 101 dapur di Jawa Timur atau 101 SPPG pemenuhan pelayanan gizi di Jawa Timur, dan dalam minggu ini kami akan memulai membangun hampir 150 SPPG di Jawa Tengah, nanti berikutnya di Jawa Barat dan Banten. Nah, kemitraan kami dengan Kementerian Keuangan melalui PIP, Pusat Investasi Pemerintah, BLU, salah satu BLU di Kementerian Keuangan, dan itu yang menyiapkan atau yang menyediakan anggaran dengan bunga yang sangat rendah sekali, koperasinya berdaya, SPPG-nya berdaya, dan masyarakat di sekitar SPPG bekerja, UMKM di sekitar itu bekerja, karena di tengah-tengah masyarakat ini ada beberapa mindset yang tidak sama dengan semangat yang ingin dicapai oleh Presiden. Presiden melalui hasta citanya sedang merancang generasi Indonesia cemerlang masa depan. Generasi Indonesia cemerlang masa depan adalah Indonesia generasi yang sehat badannya, memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni di bidangnya masing-masing, serta mencintai Indonesia sungguh-sungguh dan mau berkontribusi kepada bangsa dan negara. Satu item di antaranya adalah makan bergizi gratis dengan skema 2.000 untuk sewa dapur, 3.000 untuk kebutuhan operasional, 10.000 untuk konsumsi di atas kelas 4 SD dan di bawah kelas 4, kelas sampai PAUD itu 8.000. Nah, ada beberapa peristiwa di tengah-tengah masyarakat kita karena mindsetnya bisnis. Sementara kalau sudah mindsetnya bisnis, maka kadang gizi yang cukup, kebersihan yang baik, pelayanan yang profesional itu menjadi nomor sekian. Sementara semangatnya Presiden, semangatnya negara melalui hasta citanya itu 10.000 itu utuh untuk konsumsinya, 3.000 utuh untuk operasional, 2.000 utuh untuk sewa dapur. Nah, akhirnya muncul beberapa peristiwa-peristiwa, di antaranya dapurnya menjadi tidak standar, manajemennya tidak standar, karena berharap hanya 2.000 saja, berharap mengambil nilai lebih dari mengambil keuntungan lebih dari yang 10.000. Putrenya tidak standar, penjamah makannya tidak standar, dan karenanya kami melalui komite ini ingin semuanya sangat ideal. Yang 10.000 konsumsi itu tidak boleh sedikit pun dikurangi. 3.000 untuk operasional itu full untuk operasional dan gaji karyawan. 2.000 untuk sewa yang dimitrakan dengan koperasi. Yang dalam 2 tahun harapan kita sudah bisa lunas, dan atau 20 bulan sudah lunas, dan setelah itu akan menjadi hak milik yayasan yang sudah terdaftar di Badan Gizi Nasional. Tugasnya komite adalah mendorong bagaimana masyarakat sekitar atau masyarakat miskin di sekitar tempat itu yang harus bekerja untuk bisa mendapatkan pendapatan sesuai dengan UMK atau UMR.
Nah, muncul berikutnya beberapa tantangan. Yang pertama, tantangan yang harus disiapkan dari mandatori Juklak Juknis BGN. Yang pertama, ketersediaan alumni gizi. Sementara di Jawa Timur, setahu saya, fakultas atau jurusan atau universitas yang ada jurusan gizinya itu kalau tidak salah hanya 3 atau 4 itu. UNER, UNISA, dan satunya swasta yang punya jurusan gizi. Itu yang, nah, sementara stok kebutuhan gizi atau alumni gizi di Jawa Timur itu kisaran sekitar SPPG yang harus berdiri di Jawa Timur sekitar 3.300 atau 3.600, di Jawa Tengah sekitar 3.400. Kebutuhan ahli gizi kita di Jawa saja itu sekitar 10.000 lebih. Dari 10.000 itu kurang SDM kita. Kalau baru kemudian yang kedua akuntansi, insya Allah kalau akuntansi sangat banyak. Yang paling berat adalah merubah mindset bahwa ini bukan tentang bisnis, tetapi ini tentang menyiapkan generasi hebat masa depan, generasi handal, generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan memiliki daya saing yang bagus. Itu pengantar dari saya, Ibu Dr. Primada yang sangat saya hormati, Pak Kiai, para Ibu Nyai. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran awal kolaborasi yang komite lakukan itu ujungnya adalah masyarakat berdaya dan orientasinya adalah ikut menjadi bagian dari komite yang mensukseskan program Hasta Cita Presiden. Kurang lebihnya mohon maaf, bisa kita lanjutkan ke diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, Gus, wawasannya. Barokallah. Mudah-mudahan kita juga bisa membantu menyukseskan program dari MBG-nya Bapak Presiden yang sangat mulia untuk menciptakan generasi yang hebat di masa depan, handal dan sehat. Monggo Pak Abdul Rohim, Pak Yai, Bu Husnul, mungkin dari DMI, dari sisi mana yang kita bisa bantu dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak yang saya hormati, Pak Badrut Tamam. Beliau itu sebenarnya bukan murid saya, teman baik dulu waktu masih di Pamekasan. Saya ini tidak berarti apa-apa ini Pak Badrut. Kita sharing-sharing kemawon. Matur nuwun. Monggo saya persilahkan. Izin Bu Nyai Primada, izin. Halo. Ya, jelas, Bu. Husnul, nggih, monggo Husnul. Oke. Yang punten Rahim dan yang lain. Terima kasih sekali atas tadi urayan yang disampaikan oleh Pak Kiai Badrut Tamam. Kebetulan ini Pak Kiai, saya ini juga orang gizi. Nah, saya ini juga kalau tadi Pak Bunyai Primada menyebut Badrut Tamam di tempat. Saya ini aku juga juniornya Bu Primada. Kita waktu ambil kuliah di UNER, saya kebetulan juga bersama-sama beliau. Saya itu juga sebetulnya berbasic pangan gizi juga. Jadi sekarang kecemplungnya adalah di dunia halal. Ya ini sebagai informasi umum. Memang saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Badrut Tamam itu bagaimana berubah mindset bisnis yang terlanjur bergelombang
Ora di awal, ya, saya lihat Sewu, jadi kalau saya salah mohon maaf dan mohon dikoreksi. Beberapa bahasan ringan dari teman-teman di lapangan juga ada yang seperti itu, sehingga hal-hal yang krusial dalam penyediaan pangan yang disebut makanan bergizi gratis itu kemudian ada sekian persen yang terabaikan dari sisi keamanan pangannya. Mudah-mudahan, tapi tidak masalah, ini adalah sesuatu yang memang sangat bagus dan program yang sangat aplikatif ya, untuk pemenuhan gizi dari para generasi muda kita pasti akan teratasi, insya Allah dengan berkolaborasi bersama. Ataupun sangat, dan kami sangat senang kalau seandainya nanti ada hal-hal yang bisa kita sinergikan bersama, karena ini memang di Departemen 10 ini judulnya adalah kesehatan dan halal lifestyle. Pikirannya sangat cocok juga. Kita juga sangat diajak siap sinergi terkait dengan mensukseskan makan gizi gratis. Insya Allah juga cocoklah dengan tusi kita di DNI. Dan sekadar info, Kiai Badrul Tamam DNI itu punya slogan memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Masjid itu artinya tidak hanya masjidnya saja, tapi juga jamaahnya. Di sini juga saya yakin para konsumen dan juga para pelaku dapur di MPG itu juga adalah para jemaah masjid. Sama-sama bayangkan makmur bersama gitu. Aku kan bisa jalannya, aku kan sangat bernuan, monggo saya dibuat lanjut. Pak Jokowi, Rafim, yang lainnya. Enggak, dari Pak Tony atau dari yang lain, mungkin ada Pak Dwi. Izin, saya menyampaikan ya, bahwa SPPG kami ini segmennya segmen pesantren. Segmen kami segmen pesantren, jadi 101 yang kita bangun itu semuanya di pesantren-pesantren. Di pesantren Sukorejo, Situbondo kita bangun 3 SPPG yang insya Allah dalam waktu dekat kita akan nambah lagi 3 di satu pesantren. Baru kemudian di Nur Jadid, di Lirboyo ini akan kita bangun juga. Semuanya segmennya pesantren atau boarding school. Oke. Izin Kiai Badrul Tamam, kalau memang keberadaan dari SPPG yang ada di lingkungan pesantren ini, apakah diperbolehkan nanti terkait dengan pelatihan keamanan pangan bagi penjama makanan di sana? Yang tadi kita bahas dari awal, kan ada persyaratan terkait STHS yang tentunya harus dipenuhi dengan pelatihan keamanan pangan. Mungkin bisa dikolaborasikan dengan DNI nyuwun sewu. Oke, monggo saya mohon mohon informasi proposalnya, apa yang harus kita kerjasamakan, terus kemudian materinya apa, sertifikatnya apa, karena selama ini yang kita lakukan ini langsung dengan dinas di kabupaten, dan itu menjadi bagian dari syarat yang harus dipenuhi oleh untuk operasional SPPG pesantren. Saya terima kasih jika mendapat gambaran tentang kemungkinan kemitraan antara Komite Percepatan Pemberdayaan Masyarakat dengan. Jadi Komite Percepatan Pemberdayaan Masyarakat ini langsung di bawah Menko
Pemberdayaan Masyarakat Pak Muhaimin Iskandar. Langsung di bawah beliau, langsung di bawah Pak Muhaimin, dan kami fokus di pesantren. Kerjasama dengan Muhammadiyah di bawah Pak Muhajir Effendi. Kebetulan saya ini alumni Universitas Muhammadiyah. Saya dekat sekali dengan Prof. Muhajir, dan Prof. Muhajir juga meminta komite untuk ikut membantu beberapa pesantren dan panti asuhan yang di bawah Muhammadiyah. Dan sementara kita masih di pesantren dulu yang selesai. Di Jawa Tengah ini ada di Jawa Tengah ada yang asrama Hindu, Buddha, Kristen, dan di Jawa Timur ini kan juga ada yang nanti yang intinya yang komite lakukan pembangunan SPPG yang boarding school, yang sekolah diasramakan. Terima kasih. Matur nuwun, Oke. Pak Yai Badrut Tamam, Gus Badrut Tamam. Beliau ini butuh tenaga untuk mengelola SPPG, nggih. Ini jumlahnya cukup banyak. Bu Kusnul kan alumni dari GISI, nggih. Oke. Ya, mungkin Alumni bisa dari GISI. dari UNER apa dari UNESA yang kita ada sekolah GISI itu di Jawa Timur mana aja ya? Kalau dulu kan ada yang di Bendul Merisi itu tempatnya Pak Andri dulu, tempatnya Bu Nunung. Oke. Apa sudah tutup ya itu? Jadi Heeh. kalau yang di Bendul Merisi sudah tutup. Oke. Nggih. Yang saya tahu sekarang gizi prodi gizi itu ada di UNESA, kemudian di UNER, di UNED, di Brawijaya, kemudian yang swasta ini insya Allah di UNUSA yang saya tahu, kemudian kalau tidak salah di Universitas Muhammadiyah, tapi saya kurang paham yang di Muhammadiyah ini yang di mana? Muhammadiyah Surabaya, Sidoarjo atau Ya, ada Malang satu atau lagi Gresik? swasta, Bu. Oke. Ada swasta lagi. Poltekkes Surabaya, Poltekkes Surabaya, Poltekkes Malang juga ada. Ini leres Poltekkes Surabaya, Poltekkes Malang, leres. Kami sudah Zoom meeting dengan UNER, dengan Rektorat UNER dan Fakultas Kesehatan Masyarakat, termasuk di jurusan Departemen Gizi dengan UNISA juga. Ini gajinya lumayan. Kontraknya dengan PGN itu per bulan dapat honor sekitar 5 juta dan nanti akan dilanjutkan jika kinerjanya bagus untuk menjadi P3K dengan P3K dari Badan Gizi Nasional dengan gaji sekitar 7 sampai 10 juta per bulan. Ada standarnya kah itu apa minimal indeks prestasinya berapa? Ada pembatasannya Kita mungkin? tes biasanya, Bu. Oh, dites. Nggih, Iya. nggih. Nah, kami sekarang butuh sekitar 40 di Jawa Timur ini. 40 alumni gizi. Kalau yang mau berikhtiar ke P3K itu umur di bawah 35. Jika yang mau honor saja itu mau 40 juga tidak ada persoalan. Oke. Insya Allah kita bisa membantu ya, Bu Nyai. Ini cepat banget, butuh cepat banget karena ada yang mau operasional di bulan ini, gizinya belum dapat. Uangnya sudah diterima oleh SPPG pesantren. Oh, oke. Baik. Kalau untuk pesantren yang berminat untuk didirikan SPPG ada persyaratan apa nggih? Pak Yai Badrut. Pertama harus ini standar dapur, saya nanti kirim ya video dapur kita. Video dapur kita ini video yang paling ideal. Jadi video kami dapur kita ukuran 20 kali 20 dengan pembangunan pakai sandwich panel.
yang sesuai dengan juklak juknis dari PGN. Semua juklak juknis PGN kita ikuti semua. Ukuran bangunannya 20 kali 20. Jadi harus memiliki tanah minimal 23 kali 35 meter. Kenapa 23 meter? Karena biar ada arwah, ada tidak langsung mepet-mepet gitu. Yang kedua akte, terus kemudian siswa penerima manfaat minimal di internal atau syukur di internal bisa sampai 2000 santri atau 2000 siswa. Kita proses, kita ajukan, dan skemanya bukan investor, skemanya kemitraan. Jadi yayasan pondok pesantren atau boarding school itu akan kita dampingi utuh dari awal sampai akhir, sampai skemanya kita juga dampingi sampai penjamah, sampai kita ini membuat tambahan yang di luar PGN, misalnya ada pengetes racun makanan, kita juga siapkan itu. Baru kemudian yang kedua ada segel sebelum dikirim keluar, sehingga kalau sudah buka segel nggak boleh dikonsumsi. Itu tambahan-tambahan lain yang kita lakukan karena semangat kita SPPG pesantren ini, kita ingin menjadi yang terbaik di Indonesia dari semua SPPG mandiri yang ada. Terima kasih. Jadi nanti kalau ada pesantren yang berminat itu dibangunkan ya SPPG-nya dari komite yang diketuai Gus Fadil Tamam. Sedoyo kita siapkan. Kalau sistem hibrid gitu ada nggak? Karena di Gresik itu kebetulan ada yayasan yang dapat hibrid. Jadi yang bangun dari yayasan sendiri gitu ya. Kalau ini enggak ya? Kalau boten ngertos yang hybrid, ada yang investor, ada yang hybrid, ada yang ini. Dan saya tidak mengetahui banyak tentang di luar kami. Kami hanya fokus di SPPG yang melalui kemitraan. Di luar itu macam-macam isunya, ada yang ngurus izin harus berbayar, kita tidak ikut yang itu. Kita ikut yang tidak boleh ada sesuatu yang di luar juklak juknis yang sudah ditentukan oleh PGN, dan kami bekerja profesional. Ya, jadi nanti insya Allah dari DMI Gus Badrut untuk pelatihan tadi ya, tadi insya Allah nanti kami susulkan proposal terkait dengan itu. Penjamah di pesantren terutama ya, ada berapa tadi, banyak ya yang akan didirikan. Di Jawa Tengah ada sekitar 150 yang mau kita bangun, Kiai. Di Jawa Timur ini yang operasional 67 yang kekurangan untuk ahli gizinya. Artinya kalau ada SDM ahli gizi, komite bisa mendistribusikan dia mau bekerja di SPPG mana. Karena kebutuhan ada 3.600 yang operasional, di Jawa Timur masih ada sekitar 1.000-an. Ada sekitar 2.600 yang belum operasional. Kalau mungkin Pak Kiai Badrut Tamam ada semacam flyer pemberitahuan untuk kebutuhan ahli gizi itu, nanti ya kita sebarkan informasi ini juga lebih jelas, bisa di-share ke kami, mungkin ada. Jadi sambil kami menyiapkan Dan kita tidak buat itu, Bu. Kita tidak buat flyer, Bu, karena kami mempunyai kami langsung kemarin dengan UNER dan UNISA. Ini UNISA sudah menyerahkan 16 dari semua alumni yang sudah ditelepon. Kita sedang on proses. Dari UNER kemarin sekian, tetapi kebutuhan kita sangat banyak sekali karena di Jawa Timur ini sangat banyak sekali, dan memang tidak ada flyer itu. Flyernya di BGN,
di Oh, website DGN. oke. Nggih. Oke. Nah, eh, Kalau Anda calon nggak apa-apa, saya bantu Bu Bisa Nyai. ya, langsung coba kirim ke saya, Bu Primada, Ya, nanti Bu ya, Primada biar koordinasi dengan kami. ya, oke. bisa ke Nanti saya. coba saya komunikasikan dengan teman-teman gizi yang di UNUSA, nggih. Nggih, Mm. Di UNUSA, nggih. nggih. Ya Allah, lillahi UNUSA ta'ala. dan mungkin UNESA juga, Nggih. nggih. Unisa Nggih. kami sudah koordinasi dengan Pak Oh, Rektor. sudah. Oh, oke. Sampun ada Oh, 16 yang sudah di-store ke kami. Yang Unusa ini saya kok kelewat ya. Biasanya saya koordinasi dengan Prof Kacung beberapa kegiatan dan rencana program. iya, nggih. Nggih, Izin nanti coba yang Poltekkes barangkali ya, Poltekkes Kemenkes Surabaya. Nggih, monggo Poltekkes. Itu kan negeri juga dari Kementerian Kesehatan. Betul. betul. Terima kasih. Itu tidak harus S1 nggih Kiai, misalnya D3 atau D4 bisa nggih? D4 nggih. Oh, D4. Oh, D4 baik. nggih. Nggih. Oke. Nggih, Yang baik. penting tidak D5 karena belum ada D5. Iya, baik. Nggih. Aduh, terima kasih banyak. Nanti Nggih, untuk Pak pelatihannya yang mudah-mudahan Saya tunggu proposalnya nggih dari Ibu Primada nggih. Nggih, siap. Itu asli guru saya itu pembimbing Asli. pembimbing saya itu asli. Guru Pakai shot. KW. Asli pakai shot. Antar nuwun sangat Pak Kiai Badrut Tamam. Jangan Kiai. Saya ini masih keliling kemana-mana. Izin kalau boleh kita sebelum bisa foto bersama mungkin di Kalau bisa Zoom besok ini. sore kita bisa kumpul di mana gitu. Saya di Faza. Insya Allah saya mulai jam 1 sampai jam berapa saya siapkan ruangan untuk kita berbincang-bincang. Ya, begitu aja Bu Husnul. Besok jam 1 aja kita ketemu di Fasa Hotel. Bisa lebih jelas. Ya, jam 1 nggih. Jam 1 saya sedang berkegiatan. Mungkin setelah kegiatan itu bisa jam asar nih, asar. Oh, asar. Lalu jam sore. 1, 2, 3, jam 4 lah. Ya, Waktu asar gitu nggih. Yang penting saya ini harus diperintah oleh Bu Primada. Oh, jangan Pak, jangan begitu itu. Saya ini cuma remah-remah loh ya. Pasal hotel sekitar jam 4 nggih Bu Primada. Nggih, jam 4 nggih insyaallah. Sebelum itu mungkin tadi harapan Bu Husnul kita foto bersama. Nah, ini saya nanti aja, saya aja. Oh, langsung saja. Oh, baik. Sebentar. Saya ini sedang di jalan nih. Ini sip ini kelihatan. 1, 2, 3. Ampun. Matur nuwun sangat. Pak Kiai. Saya ini sedang di perjalanan. Monggo silahkan, hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan. Barokallah ilmunya. Sampai Sembah nuwun guru saya Bu Primada. Sembah nuwun. Guru KW ini. Monggo. Sehat sedaya nggih. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi monggo kita berunding internal. Ya, ini langsung ditangkap sama eselon 1-nya. Jadi kita lebih enak punya linknya Bu Husnul. Jadi tinggal membuat proposal. Malam ini bisakah kita kebut proposalnya? Monggo. Kan ini sampai sepertinya butuh garis besar proposalnya ini di Pak Dwi kayaknya nggih. Ya, di sini kan ada Pak Dwi, ada Pak Yoto dari Dinas Kesehatan Provinsi. Nanti mungkin sudah format-formatnya bikin tor yang terkait sama gizi, mungkin kagungan bahan-bahannya, sehingga besok
Kalau bisa langsung kita aturkan kan alhamdulillah. Mungkin ini yang perlu Nggih. dibahas itu reng-rengan ininya aja, substansi yang akan kita linkkan dengan Pak Badrut itu apa kira-kira yang pas, yang antara tujuan kita sama tujuannya mereka itu yang bisa linik. Nah, Pendapat Bu. Nah, insya Kalau Allah, nggih, insya Allah kalau kita lihat tadi peluang itu sangat besar untuk DMI PW Jawa Timur ya. Karena ada di barisannya Pak Muhaimin Iskandar. Nah, biasanya keterkaitan para ulama itu ada semacam chemistry tersendiri lah. Mungkin kita bisa mencari jejak tahu eh, Pak Muhaimin Iskandar itu pasti juga ada kedekatan dengan ulama-ulama di Jawa Timur. Nah, mungkin linknya itu kita masuknya dari link jejaringnya beliau ya dalam artian dan semangatnya itu saya kira semangat bergerak dengan para kiai ini apalagi pendekatannya di pondok pesantren itu adalah peluang bagi kita untuk eh, bergabung bersama-sama memakmurkan masjid dan dimakmurkan tadi. Nah, mungkin kalau saya lihat peluang itu, insya Allah keterkaitannya, apalagi Pak Muhaimin kan dari Jawa Timur, pasti juga tawadu terhadap dengan para kiainya. Mungkin barangkali Pak Yai Sujak yang selaku PW-nya punya keterkaitan link. Nah, itu menjadi salah satu alat yang bisa setelah pertemuan besok itu kita kembangkan. Ataupun bisa jadi kalau memang yang besok itu bisa ada pertemuan dengan ya semacam kiai yang bisa dihadirkan oleh Yai Sujak dengan beliau pasti biasanya seperti itu. Kalau kalau link loh, barangkali izin karena potensi itu saya kira eh, potensi yang ideal ya karena dalam artian bergeraknya tadi tentunya, nah tentunya tetap ada sifat netralitas karena ini kan dalam hal konteks di kenegaraan. Nah, sehingga dalam Dewan Masjid pun bergerak dalam hal pendekatan kepada ke Departemen Kesehatan yang ada di pesantren. Ya mungkin itu yang bisa peluang-peluang yang potensi kita kembangkan dan keterkaitan dengan eh, ulama yang sekiranya keterhubungan dengan baik yang tadi Pak Kiai yang dari Pamekasan tadi, Pak Badus maupun Pak Muhaiminnya itu peluang. Dan saya kira insya Allah mesti akan ada ulama-ulama yang beliau pun Pak Muhaimin juga segan dengan ulama di Jawa Timur. Izin itu aja barangkali bisa kami sampaikan. Terima kasih Bu Prima. Mungkin terkait dengan DMI ya, karena DMI kan memang arahnya ke masjid ya. Jadi di pesantren juga ada masjidnya. Kalau dari arah halal lifestyle, insya Allah bisa masuk ya terhadap ini apa MBG ini ya. Dan tadi kan disampaikan oleh Gus Badrut Tamam bahwa beliau itu sebagai menurut saya sebagai apa ya pemborongnya untuk pembangunan SPPG di seluruh Indonesia malah tadi di Jawa Timur aja ada 60 berapa tadi katanya. Nah, kalau kita mau masuk itu masuk di mananya selain pelatihan mungkin ada potensi-potensi lain yang bisa kita masuki ya. Kalau dari sisi apa permodalan mungkin agak kurang pas ya. Kalau dari sisi SDM tadi Bu Husnul mungkin dari tenaga gizi juga hanya menyuplai saja ya. Kalau yang berkesinambungan gitu dari sisi apa ya yang bisa yang sustain mungkin ini Pak Yai apa tadi kan beliau ada lahan tersedia kayak di Lirboyo itu minimal 20 kali 20 kan tadi. Terus akan dibangunkan. Jadi mungkin juga kalau ada pesantren yang cukup luas minimal 2000 santrinya dengan ada lahan yang minimal ada 20 kali 20. Terus kemudian tadi ada kredit dengan suku bunga yang sangat rendah dan diperkirakan 2 tahun sudah lunas sehingga nanti sisanya bisa dihibahkan tadi. Itu saya rasa peluang ya untuk pesantren-pesantren. cuman untuk nggih.
peran kita itu apa sebagai penghubung? Untuk peran kita atas nama DMI, nah ini. Tentu kita kan harus tetap pada tusi, seandainya nanti melebar, ya masih tetap ada istilahnya ada keterkaitannya. Kalau beliau kan di ranah pemberdayaan masyarakat, ya, pemberdayaan masyarakat. Mungkin eh, apa ya? Atau besok lah kita ngobrol-ngobrol. Sepertinya karena ini hal yang tadi itu mendadak, ya. Jadi malam ini kita siapkan saja untuk proposal yang akan kita sajikan besok. Baru besok kita bisa ngobrol-ngobrol panjang langsung dengan beliau. Mungkin gitu nggih, Bu Primada. Nggih, saya rasa malam ini kita bisa cari wangsit dulu kira-kira. Ya, Apa nggih. besok Ini itu saya yang sambil nyocokkan ininya gitu. Karena ini suatu hal yang baru. Jujur tadi itu saya nggak mudeng apa namanya yang disampaikan Pak Dwi itu kan apa karena saya juga bukan di bidang gizi ya, jadi saya tuh menebak-nebak ini nanti ngadukkannya gimana ya. Terus saya ingat teman saya yang di Pamekasan itu, saya coba kok saya alhamdulillah kok jangan tahu pas di sini ya. ya sebenarnya beberapa waktu yang lalu sempat ngobrol. Beliau cerita kalau butuh tenaga gizi gitu, tapi tidak saya follow up. Terus saya baru ingat kok ini yang diomongkan di Halal Lifestyle tentang itu. Coba-coba sih iseng-iseng kok alhamdulillah beliau berkenan ya. Apalagi besok berkenan juga kalau kita temui bareng-bareng nanti setelah asar di Fasa Hotel kan lebih Masa. jelas lagi. Cuman malam ini mungkin kita bisa merenung barangkali ada ide. Jadi eh, Ah, nggih. track maksudnya DMI itu ordinatnya ada di mana, terus yang dari Pak Badrut tadi itu ordinatnya ada di mana, mana titik-titik yang bisa kita linkkan, yang bisa kita sinergikan dan bisa sustain nantinya. Itu menjadi hal yang bagus sekali untuk kedepannya DMI kita juga untuk beliau jadi saling simbiosis mutualisme istilahnya, saling Nggih. membutuhkan. Nggih. Oke. Nggih. 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 Nggih, Besok. Bu Primada, saya Oke. setuju. Jadi Nuhun. eh, untuk untuk sekarang prioritas kita masih tetap pada pelatihan keamanan pangan, nanti mungkin bisa diambil oleh DMI, tapi ya tadi dengan skema yang berbayar nih sepertinya nih. Nah, ini nanti mungkin bisa apa itu kemudian eh, di apa istilahnya diambilkan dari eh, calon-calon penjamah makanan yang ada di MDG yang di bawah eh, tanggung jawab dari Pak Badrut Tamam tadi. Mungkin seperti itu. Fokusnya ke sana, lalu nanti bisa dengan ngobrol itu kita kan lebih santai dan lebih enak, bisa kita melebarkan ke bahasan yang lainnya. Mungkin itu deh, Pak. Kita sama-sama juga tidak tahu poin-poin apa yang beliau kerjakan atau beliau garap itu di apa saja selain MDG. Itu nggih. Mohon izin, berarti besok anu nggih kita monggo yang longgar, semoga bisa banyak yang longgar, jadi kita rame-rame ketemu sama beliau jam 4 sore. Nggih, langsung ketemu di sana. Jam 4 beliau menyediakan waktu. Oke. Ya, Insya insya Allah Allah. kita bisa hadir ke sana biar punya gambaran dan lebih enak kalau ngobrolnya lebih apa ya offline. Jadi nanti bisa lebih Oke. leluasa. Oke, sambil membawa proposal. Nah, ini proposalnya Pak Sekretaris. Ya, Pak Ini Yoto pripun saya Pak Yoto? Lagi ada tamu ini kayaknya. Iya, kan saya belum punya mungkin kalau proposal
kan itu beliau punya binaan pemberdayaan kan sudah jelas lokusnya di pondok pesantren. Saya kira seperti Pak Dr. Rohim tadi udah nyambung ya, karena di pondok tentunya salah satunya ada komponen masjid. Kalau saya lihat kita mungkin ada peluang dalam rangka keamanan pangan itu kan salah satunya dampak keracunan. Sehingga mungkin kita bisa oke kalau punya tenaga gizi dan sebagainya atau kesehatan lingkungan tadi mungkin mampu, tapi realitanya kan memang masih agak jauh. Mungkin kita bisa nyontoh keterlibatan orang tua wali murid. Ini konteks yang di luar pondok loh ya. Tua wali murid itu juga diberi wawasan sehingga mereka mendorong ke SPPG itu untuk bisa menyediakan pangan yang aman. Nah, kalau misalnya kita lari ke pelatihan, ya kebetulan ini kan Bu Nyai Kusnul dari gizi, tentu bisa sebagai pelatih nanti dengan standarisasi. Tadi Pak Dwi punya skema ada organisasi Hakli sama dari Persakmi itu kira-kira nanti kita masukkan Dewan Masjid itu jadi tripartit atau gimana? Karena ujungnya yang memberikan apa sertifikasi itu kan pemerintah, dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatan saya kira akan riskan kalau dia itu menarik biaya penyelenggaraan, sehingga yang menyelenggarakan mungkin kita itu penyelenggaranya ya segitiga itu tadi. Jadi narasumbernya yang banyak dari kesehatan, tapi kalau kebetulan kita di Dewan ini Bu Husnul punya kompetensi ya bisa ngisi untuk menyampaikan standarisasinya. Nanti dari Persakmi juga ada. Mungkin begitu, terus dari Dinas Kesehatan. Itu untuk konten yang di luar pondok. Lah sekarang kalau yang di pondok, apakah bisa dengan berbayar untuk penyelenggaraannya? Itu yang saya kira perlu diidentifikasi. Kalau memang kita mampu untuk ke sana ya bikin proposal apa generik saja. Jadi seperti proposal penyelenggaraan pelatihan. Mungkin begitu. Ya, meskipun masih draft. Nah, sekarang apakah kalau dari pondok itu pembiayaannya nanti dari pondoknya untuk penyelenggaraan ini ataukah akan disupport dari proyek atau otoritasnya Gus Tamam tadi? Itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Saya kira kalau proposal penyelenggaraan kan bisa nyontek saja dari yang Pak Dwi dengan Hakli itu diambil saja dimodifikasi kan mungkin bisa sesuai dengan eh, kita yang mau apa itu tadi. Mungkin itu saya dari usul 2 itu. Jadi tetap masuk di masjid, masuk di pemberdayaan, dan juga masuk di pelatihan itu tadi sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya. Matur nuwun. Nggih, saya sependapat nggih Pak Yoto. Jadi nanti proposal itu sifatnya umum, artinya Generik. nggih generik seperti yang sudah kita rencanakan semula. Jadi itu bisa juga nanti kita sampaikan ke yang non pesantren. Cuman untuk yang di pesantren ini memang untuk kepesertaan itu ya terserah besok ya apakah diperkenankan misalnya berbiaya seperti yang umum itu atau kita carikan sumber dana dari selain peserta gitu, mungkin dari Rasisnu atau Basnas atau yang dari Gus Badrut Tamam sendiri ada alokasi untuk pelatihannya itu gitu. Mungkin gitu nggih. Ya, izin Pak Yai. Kalau saya nangkapnya dari Pak Badrut tadi, kalau disuruh membuat proposal, berarti nanti beliau akan mengupayakan anggaran untuk ke sana. Ini penangkapan saya seperti itu. Nggih, asal tertera di proposal itu nggih Pak nggih. Jadi nanti biaya. Nggih, karena proposal harus dicantumkan. Insya Allah kalau dia sudah suruh menyerahkan proposal, nanti beliau insya Allah akan menganggarkan proposal itu. Penangkapan saya begitu.
Ya, Oke. pendapat saya juga begitu. Beliau kerjasamanya langsung dengan Kementerian Keuangan tadi, Pak Dwi. Nggih. Jadi Kementerian Keuangan dengan Menko siapa tadi, Pak Muhadjir Effendi itu loh, yang Oke. ini. Ya, Nggih, mudah-mudahan kalau sudah ada izin. angka-angkanya, alhamdulillah. Nggih, yang penting kita bikin proposalnya itu, sumber dana alternatifnya nanti kita sampaikan. Mungkin yang utama dari PPMK, kalau misalnya tidak bisa ya berarti seperti gagasan disampaikan oleh Dr. Rohim tadi, saya kira juga bagus. Kan mungkin bisa lebih mengembang lagi. Tidak apa-apa itu kan alternatif. Mungkin begitu. Nggih. Kalau menurut saya, kalau menurut saya, karena ya ini sebagai kewajiban ya juga. Biasanya kalau sudah dikatakan kewajiban, kemudian itu butuh, ini juga memang anu ya, seandainya itu berbayar pun, sepertinya juga akan ada yang berminat. Misalnya, kalau memang itu tidak ada fasilitasi biaya dari manapun. Menurut saya begitu. Tadi pengalaman yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi di dua kota yang dilakukan oleh APJI, Asosiasi Jasa Boga, Pak Dwi, Nggih. berbayar itu juga banyak kan peminatnya di dua kota itu. Iya, kalau peminatnya Nggih. memang banyak, Bunda, Bunyai. Jadi memang banyak Ah, nggih, peminatnya karena nggih, memang ada. Jadi apalagi dengan kasus keracunan itu, antusiasmenya memang ah, tinggi karena nggih, syaratnya itu yang penting seperti ikut hadir, ikut penyuluhan, sertifikat kan gitu. Itu sebagai dasar. nggih, nggih, Meskipun nggih, dia juga masih ada tahap berikutnya setelah tahu wawasan apakah nggih, dia terapkan di nggih, dalam nggih, mengelola jasanya itu masih ada tantangan nggih, baru lagi. nggih, Itu ya nggih, enggak betul. apa-apa. Jadi memang Nggih, itu makanya nanti kalau yang di dalam ketentuannya Pak Dwi tadi kan karena core bisnisnya kan tentu berbeda ya. Jadi kalau saya memahaminya, kita Dewan Masjid itu lebih kepada mobilisasi masyarakatnya saja sebagai mediator. nggih, Adapun adapun kita nanti apa seperti jasa boganya gitu apa asosiasi tadi loh seperti itu. Kan sekarang karena banyak SPBG. Kalau yang jasa asosiasi jasa boga itu artinya kan catering-catering yang umum. Yang itu idealnya ngikutin eh, sertifikasinya tadi untuk penjamahnya. Lah sekarang ini kan massal SPBG, apalagi di pondok pesantren. Nah, siapa yang lebih dekat dengan pondok pesantren? Mungkin kan bukan asosiasi, tapi kita gitu. Ya, Adapun betul. kita punya kompetensi Kan satu dua orang nggih, yang punya, iya, itu Ya. berarti nggih, masuk di dalam ranah yang digabung, seperti gabung lah mutualisme dengan Trisakti, dengan Hakli, kan iya, begitu atas namanya, nggak masalah kan itu. nggih, Nggih, nggak nggih, Jadi masalah. kita nanti yang menembus mobilisasi itu. Tadi kan sudah disampaikan ada 100 ponpes yang sudah ada SPPG kan itu udah modal kan yang untuk bisa kita ajak kerjasama untuk memenuhi ketentuan sertifikasi menuju SLHS tadi. Mungkin gitu Pak Dwi ya, kita jadi bisa Nggih, terus terus Pak saling Yoto. dan menguatkan kita ya. memang punya Jadi power karena ada di sini ada Pak Yoto dan Pak Dwi yang ya. tadi disampaikan Pak Gus Badrul Taman kan harus ada dari Dinas Kesehatan ya, Nggih, iya. paten, Makanya nanti tembus Oke, jadi kita lebih ke arah mengambil peran mobilisasinya ke peserta. tembus Dan pesantren memang itu juga. saya kira kompetensi kita nggih, sebagai DMI kan gitu. iya, nggih, saya setuju. Nggih, Jadi kita sebagai mobilisator, sebagai host, istilahnya kita sebagai penyelenggara, Nggih, tapi leres ya. Nanti kerjasama nah, sama Hakli dan bekerja dan sama atau dengan Persakmi tadi gitu. Nggih, Untuk legalisasinya nanti tentu dengan Dinas Kesehatan betul ya. terkait dengan Nggih. sertifikatnya. Nggih, Oke, nanti kita jadi nyontek dulu aja Pak Dwi ya di proposalnya teman-teman yang di kabupaten mana itu kita modifikasi dulu enggak apa-apa kan sudah biasa itu kalau namanya pelatihan jadwalnya Nggih,
butuh Setuju, biayanya, setuju. lokasi yang Ya, dituju mana kan Setuju. cari Insya Allah, shortcutnya aja dulu karena super kilat ini besok ya, pagi. ya Iya. besok pagi baru tak bikinkan. ya dimodif lah nanti kita Ya, komunikasi. Nggih. ATM, Nggih. ATM, amati Nggih. tiru modifikasi di ATM. Iya, iya, iya. Nggih, nggih, Baik, nggih. begitu Nggih, mungkin Ya, nggih. jam Lumayan 10 ya, 10.00 persis Sudah jam terasa. kayaknya. 10. Nggak terasa ya, sudah Kita jam kembalikan 10. Iya. pada Pak Dr. Alhamdulillah. Rohim. Kami persilahkan apa kita sudah akhiri, monggo. Enggak diakhiri Nggih, pertanyaan nggih. Baik, nggih, matur kalau nuwun. gitu alhamdulillahirabbil Saya alamin. juga Matur menikmati nuwun. macetnya gerak jalan ini. Nggih, baik. Subhanallah. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh. Oke, atur suwun. Matur nuwun, izin live nggih. Assalamualaikum. Matur nuwun Alhamdulillah. sedaya. Nggih, Nggih. matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.